Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konflik antara manusia dan satwa liar merupakan salah satu ancaman yang mengakibatkan menurunnya populasi beberapa jenis satwa liar. Konflik ini melibatkan perebutan sumber daya yang terbatas oleh manusia dan satwa liar pada suatu daerah yang menyebabkan kerugian bagi satwa liar ataupun manusia. Konflik antara manusia dengan satwa liar terjadi di berbagai belahan dunia, di antaranya konflik antara masyarakat dengan harimau, dengan monyet, dengan beruang madu, dan konflik masyarakat dengan gajah. Indonesia merupakan negara dengan angka konflik gajah paling tinggi di Asia, yaitu sekitar 1,2%. Pada beberapa tahun belakangan ini, angka kematian gajah cukup besar sehingga terjadi penurunan populasi gajah secara signifikan. Pada 25 tahun terakhir, 70% habitat dari gajah Sumatera telah hilang dan setengah dari populasinya sudah hilang. Adapun beberapa penyebab utama kematian gajah tersebut ialah karena diracun, sedangkan beberapa kematian gajah disebabkan oleh sengatan arus listrik atau terkena jerat di perkebunan kelapa sawit. Di Pulau Sumatera, salah satu kawasan yang pernah mengalami konflik adalah kawasan Resort Selepan yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Leuser dan dahulunya merupakan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Pada saat terjadi konflik, gajah masuk dan merusak ladang karet dan sawit masyarakat pada malam hari. Konflik juga pernah terjadi di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu dan Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Dilaporkan gajah masuk ke dalam area perkebunan warga dan merusak permukiman warga. Konflik antara manusia dan gajah sudah berlangsung lama. Menurut Pusat Konservasi Sumber Daya Alam atau BKS Aceh, 80% dari 68 kematian gajah yang terjadi sepanjang 2012 sampai 2017 disebabkan oleh konflik dengan manusia. Selain kematian gajah, konflik tersebut juga mengakibatkan sedikit 11 orang luka-luka dan 8 orang meninggal dunia. Di Kalimantan, konflik satwa liar dengan manusia juga terjadi. Kali ini adalah cerita tentang orangutan yang sering mengunjungi perkebunan warga dan memakan buah-buahan di sana. Kehadiran orangutan itu adalah hal yang cukup membuat warga resah. Ada yang mengusirnya dengan perlahan-lahan, namun lebih banyak yang menggunakan kekerasan. Setelah mendengar cerita-cerita itu, mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa hewan-hewan tadi memang layak untuk diburu karena banyak merugikan manusia. Padahal Undang-Undang Indonesia dengan jelas mengatur tentang hal tersebut seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Bagi yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap pasal tersebut, maka bisa dipidana penjara hingga 5 tahun lamanya dan mendapatkan denda paling banyak 100 juta rupiah. Namun pada realitanya, apakah hukum itu sudah ditegakkan sepenuhnya? Kamu bisa menilainya sendiri. Bahkan dari realita ini sedikit bisa diambil kesimpulan bahwa ternyata banyaknya konservasi dan suaka marga satwa
yang ada sekarang tak akan berpengaruh banyak jika perburuan dan jual beli hewan langka masih tetap dilakukan. Kembali pada konflik hewan dengan manusia tadi. Menurutmu, apakah hewan-hewan yang diburu dan terancam punah tersebut pantas disalahkan sepenuhnya atas setiap konflik yang terjadi? Coba kita renungkan lagi. Bila kita melihat, memang ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik satwa liar dengan manusia. Maraknya perambanan area kawasan hutan hingga perubahan fungsi menjadi lahan perkebunan. Tak luput pula pola tradisional masyarakat yang melakukan pengembalaan dengan melepas hewan ternaknya ke kawasan hutan yang berbatasan dengan habitat satwa liar juga bisa menjadi pemantik konflik tersebut. Tak seperti manusia yang bisa tinggal di mana saja, satwa-satwa tersebut tidak punya banyak pilihan. Habitat mereka hanya hutan. Iya, rumah mereka hanya hutan. Ketika hutan sekarang ini banyak dialihfungsikan oleh manusia menjadi lahan perkebunan dan pertanian komersial, dan hutan untuk industri dan penggunaan lahan sebagai perumahan dan jalan raya, membuat satwa-satwa tadi terdesak dan tak memilih banyak pilihan untuk bertahan hidup. Dan undang-undang yang sudah dibuat pun tak banyak berbuat untuk melindungi mereka.